Perkenalkan, nama saya Marta Purba. Saya akan membawakan materi tentang mesin diesel. Keep on watching. Hal ini dikarenakan mesin ini memanfaatkan tekanan udara dan temperatur yang tinggi dengan rasio kompresi atau perbandingan tekanan yang sangat tinggi sehingga sanggup untuk membakar suhu. Yang pertama adalah silinder block assembly atau blok silinder, yang merupakan komponen inti mesin yang berfungsi untuk menopang semua bagian-bagian utama mesin seperti piston, kepala silinder, oil pan atau panci minyak, dan poros engkol. Yang kedua adalah silinder head assembly atau kepala silinder, merupakan bagian yang terletak di atas mesin yang berfungsi sebagai tempat pembakaran dan tempat kelengkapan mekanisme katup. Yang ketiga adalah piston atau torak, berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Yang keempat adalah crankshaft atau poros engkol, merupakan komponen yang terbuat dari besi tuang yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar. Yang kelima adalah oil pan atau carter, merupakan bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli mesin. Yang keenam adalah timing chain assembly atau perakitan rantai waktu, yang merupakan mekanisme katup yang berfungsi untuk menghubungkan putaran engkol dan camshaft atau cam dengan sudut tertentu. Yang ketujuh, flywheel atau roda gila, berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Yang kedelapan adalah fire system assembly atau perakitan bahan bakar, berfungsi untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem kerja mesin diesel terdapat 4 fase dan 1 siklus. Yang pertama adalah fase hisap atau intake. Pada fase ini, piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah sehingga terjadi pembesaran pada ruang silinder, di mana pipa masuk air akan terbuka dan pipa asap atau pembuangan akan tertutup. Yang kedua, fase kompresi atau tekanan. Pada fase ini, piston akan mencapai posisi titik mati bawah dan ruang silinder akan dipenuhi udara. Lalu piston mengkompresi udara sehingga temperatur dan tekanan suhunya menjadi sangat tinggi. Ketiga adalah fase usaha atau pembakaran atau power. Pada fase ini, ketika udara di ruang bakar sudah dalam temperatur dan tekanan tinggi, injektor akan menyemprotkan bahan bakar diesel. Temperatur atau suhu saat terjadinya kompresi bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara titik didih bahan bakar diesel berada pada suhu 3000 derajat Celcius. Dan titik didih bahan bakar diesel akan terpicu antara 50-900 derajat Celcius. Sehingga suhu di udara yang diperoleh mampu membakar bahan bakar diesel. Yang keempat adalah fase buang atau disposal phase. Pada fase ini, piston akan berada pada posisi titik mati bawah setelah proses pembakaran. Lalu, gas sisa pembakaran akan memenuhi ruang silinder. Dalam keadaan ini, pipa asap akan terbuka dan pipa masuk air akan tertutup. Jadi, saat piston bergerak ke titik mati atas, maka gas sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui pipa asap atau serum